Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah walaupun hanya di rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati aktivitas kami dari pagi hingga pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami betul-betul datang untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau nyatakan bahwa Dialah yang perkasa. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber
Pujian bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya.
Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk melayani secara khusus dalam pemberitaan firman Allah di tengah-tengah persekutuan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada majelis dan hamba Tuhan GKKA Palu yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk melayani pada hari ini. Dan sebelumnya kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang telah mengaruniakan kesempatan dan waktu yang demikian indah untuk bersama-sama dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau menolong kami, Roh-Mu yang akan menuntun kami sehingga setiap kami benar-benar diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan dan terpujilah Engkau Allah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah yang akan bersama kita renungkan pada malam hari ini dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini, demikian firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Nah, demikianlah bagian firman Tuhan. Dan yang berbahagia saya dan saudara yang bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jujur saya harus mengatakan bahwa keadaan itu sangat mempengaruhi situasi hati kita. Keadaan yang kita alami itu akan sangat berpengaruh terhadap keadaan hati kita, saudara. Kalaulah keadaan baik, tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, saudara, maka hati kita pun akan nampak berseri-seri. Hati kita pun akan penuh dengan sukacita. Dan dengan demikian juga ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, dalam kita memuji Allah, dalam kita menaikkan syukur kepada Allah, baik itu dalam doa dan pujian, pastilah akan terungkap luapan hati yang penuh dengan sukacita. Tetapi bagaimana jika sekiranya kita sedang berada dalam kesulitan, sedang berada di dalam masa-masa yang sukar, saudara. Katakanlah dengan situasi yang kita alami saat ini. Adanya pandemi virus corona yang secara global terjadi hampir di seluruh negara. Dan bahkan secara khusus di daerah kita. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Terhadap keadaan yang kita alami tentu banyak orang yang bisa mempengaruhi suasana atau keadaan hatinya. Demikian halnya ketika ia menaikkan doa, ia menaikkan pujian, ia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Mungkin hatinya
dalam keadaan tidak tenang. Hatinya dalam keadaan gundah gulana. Hatinya sedang berada di dalam kedukaan. Maka luapan, ungkapan syukurnya pun kepada Tuhan itu akan sangat mempengaruhi. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saya mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh, yakni Daud. Memang kurang jelas latar belakang dalam situasi seperti apa, atau apa yang menjadi latar belakang dalam bagian ini. Tetapi saudara, kita bisa menemukan di sana beberapa bagian yang menjelaskan bahwa Daud tengah berada di dalam kesesakannya. Daud tengah berada di dalam kesulitan. Daud tengah berada di tengah-tengah musuhnya. Bahkan dalam ayat 1 digambarkan di sana, ia dikelilingi oleh para penguasa-penguasa atau raja-raja atau hakim-hakim dunia. Karena istilah Allah-Allah yang dikatakan di dalam ayat yang pertama ini menunjukkan kepada penguasa-penguasa dunia atau raja-raja dunia atau hakim-hakim dunia. Jadi Daud tengah berada di sana, ada dalam lingkup musuh-musuhnya, dan yang menyebabkan ia di dalam kesesakan. Nah saudara, apa dan bagaimana hati Daud? Bagaimana keadaan hati Daud ketika ia dalam situasi sedemikian? Saudara, menarik dalam ayatnya yang pertama dijelaskan di sana, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Saudara, memang ada demikian banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Daud. Sekali lagi, ia tengah berhadapan dengan Allah-Allah dunia, dengan penguasa atau kerajaan-kerajaan dunia. Tetapi saudara, lihatlah hati Daud. Hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menaikkan syukur kepada Allah. Hatinya ternyata tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi yang ia alami. Tapi hatinya yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Hatinya yang betul-betul dikenal oleh Allah. Sebab ketika Allah memilih dia, yang dilihat, yang diperhatikan oleh Allah dalam kehidupan Daud bukan kuat dan gagahnya, bukan perawakan yang ia miliki, tetapi ia melihat hati Daud. Hati Daud yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seorang pribadi yang selalu hatinya dilingkupi oleh sukacita di dalam Tuhan. Maka ketika ia tengah berada dalam situasi yang digambarkan dalam Mazmur 138 ini, hatinya yang melekat kepada Allah. Hatinya yang dikuasai oleh Allah. Dan ia berkata, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Sebab ada demikian banyak pertolongan Tuhan. Kesusahan yang dia alami, kesulitan yang dia alami dibandingkan dengan pertolongan Allah. Kebaikan Allah gak ada tandingnya, saudara. Kebaikan Allah melebihi segala-galanya.
kasih setia Tuhan dalam kehidupan Daud melebihi dari segala keadaan atau situasi hidup yang dijalaninya. Maka itu sebabnya saudara, dalam perenungan pribadi dia, karena ini menjadi suatu ungkapan doa yang disampaikannya kepada Tuhan. Dan dalam doa itu ia berkata, aku mau bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Dengan sepenuh hatiku. Dengan seluruh keberadaanku. Saudara, hati ini berbicara atau melambangkan manusia secara utuh. Secara keseluruhan. Sehingga ketika ia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hatiku atau dengan segenap hatiku. Itu berarti bahwa Daud bersyukur kepada Allah dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh keberadaannya. Dia bersyukur kepada Tuhan dengan tulus, dengan sepenuh hati. Hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah saudara, kalau hati atau ungkapan syukur kita benar-benar ungkapan hati kita yang paling tulus, maka ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dalam kesulitan, dalam keadaan atau dalam pergumulan seberat apapun. Tapi hati yang mengucap syukur kepada Allah, maka itu akan melenyapkan. Bukan berarti akan meniadakan, tidak. Tetapi akan mengalahkan segala kesulitan, segala keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Hati yang benar-benar berpaut kepada Allah. Hati yang benar-benar memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Hati ini, hati yang dikuasai oleh Tuhan. Dan hati yang dikuasai oleh Tuhan, hati yang benar-benar dalam kontrol kuasa Allah, kuasa Tuhan. Maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bersyukur. Bersyukur dan bahkan menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya saya harus berkata, milikilah sikap hati yang benar-benar berpaut kepada Tuhan. Milikilah hati yang benar-benar berpusat kepada Tuhan. Hati yang berarti seluruh kehidupanmu, seluruh keberadaanmu yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka lihatlah di tengah-tengah situasi yang kita alami. Orang yang hatinya berpaut, berpusat kepada Tuhan, akan tetap mampu bersyukur kepada Allah. Akan tetap mampu dan sanggup menaikkan pujian kepada Allah dalam situasi pandemi yang kita alami saat ini. Kemudian dikatakan di sana dalam ayatnya yang kedua, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu. Saudara, mengapa? Karena memang hanya para imamlah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam bait Allah, ke dalam bait Tuhan. Lalu kemudian baik raja
orang-orang biasa atau rakyat atau umat itu berada di pelataran bait Allah. Dan jika mereka beribadah dan menyembah kepada Tuhan, maka mereka mengarahkan kehidupannya, pandangannya, wajahnya ke bait Allah itu. Nah, Daud yang menyadari diri bukanlah seorang imam, hanya seorang umat yang dipilih Allah menjadi raja atas umat Israel. Nah, apa yang dia lakukan? Hatinya, saudara, dalam ibadahnya, dalam penyembahannya, dalam pujiannya itu diarahkan di dalam bait Tuhan. Dia mengarahkan di mana Allah bertahta di sana. Dia mengarahkan hatinya, hidupnya ke bait Tuhan. Di tempat Allah bertahta, di tempat Allah berkuasa, di tempat Allah hadir. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, hati yang benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Maka hati itu bukan hanya berpaut kepada Allah. Hati itu bukan hanya berfokus kepada Allah. Tetapi juga hati ketika menyembah. Hati ketika beribadah. Hati ketika menaikkan pujian dan syukurnya. Sungguh-sungguh diarahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau Daud yang mengarahkan penyembahannya atau sujudnya ke bait Allah, di mana Allah hadir di sana. Apalagi kita di masa kini, gereja Tuhan di masa kini, di mana Yesus bertahta, di mana Yesus berada, dan Yesus yang menjadi pusat penyembahan kita, Yesus yang menjadi pusat ibadah kita. Maka mari ketika kita datang ke hadirat Allah, ketika kita menaikkan pujian kita, ungkapan syukur kita, penyembahan kita, arahkan hatimu kepada Kristus Yesus. Arahkan hatimu kepada Dia yang hadir di bait Allah itu. Arahkan hatimu kepada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi hati yang betul-betul dikuasai oleh Tuhan. Hati itu berpaut kepada Allah, berpusat kepada Allah. Dan di dalamnya ia tetap sanggup menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Dan ketika menyembah, ketika menaikkan doanya, penyembahannya, ungkapan syukurnya, maka segenap hatinya, seluruh kehidupannya sungguh-sungguh tertuju kepada Allah, tertuju kepada Kristus Yesus yang menjadi pusat penyembahan, yang menjadi pusat pribadi yang dimuliakan oleh gereja dan oleh umat Tuhan. Saudara, tidak berhenti sampai di sana. Jadi kalau perhatikan ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kalau hati yang benar-benar dikuasai oleh Tuhan, maka hati kita ada kerinduan, ada kegerakan untuk membawa dan menyaksikan kuasa dan kedahsyatan kasih Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Ada kerinduan untuk menarik bangsa-bangsa lain, menarik raja-raja dunia untuk turut serta menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara, hanya hati yang dikuasai oleh Roh Tuhan, yang terpanggil, yang memiliki kegerakan untuk menyaksikan Tuhan, menyaksikan Allah Israel, Allah dalam Kristus Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja lain. Sehingga bangsa-bangsa lain atau raja-raja lain itu turut
untuk memuji dan menaikkan syukur kepada Tuhan. Maka kalau saudara baca dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, saya baca ayat yang keempat, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Daud dalam kerinduan hati, hatinya digerakkan, hatinya tergerak untuk menyaksikan Allah Israel dan kepada raja-raja yang lainnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, kalau saudara lihat di sana, hati yang tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, hati yang tetap beriman, hati yang tetap teguh, percaya bahwa Tuhan pasti dan sanggup dan akan terus menyempurnakan apa yang dikehendaki dalam kehidupannya. Maka dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-7 dan ayat ke-8, saya baca ayat 8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Hati yang tetap percaya, hati yang dengan teguh beriman bahwa Tuhan pasti menyempurnakan, pasti menyelesaikan segala rencana dan kehendaknya dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya dalam kesempatan ini saya mau berkata kepada kita, mari hati kita dikuasai oleh Tuhan. Mari hati kita benar-benar dipimpin, dipenuhi oleh Tuhan. Maka terhadap situasi, terhadap keadaan, himpitan yang saat ini kita alami, keadaan hati kita, sikap hati kita kepada Tuhan tidak berubah. Bahkan akan semakin kuat, semakin berpaut. Sikap hati kita semakin melekat kepada Allah. Semakin kuat berpaut, berpegang di dalam Tuhan. Hati kita yang akan tetap menyembah kepada Tuhan. Hati kita yang akan tetap terarah, terfokus kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hati kita yang tetap rindu menjadi saksi Tuhan, rindu untuk menyatakan kemuliaan Kristus kepada dunia ini. Dan hati kita yang tetap percaya dan tetap beriman dengan teguh, Tuhan pasti dan sanggup menolong kita, bahkan akan menyempurnakan apa yang dikehendakinya dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh menolong kami, mengaruniakan kesempatan untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman Allah. Tuhan, mari Engkau berkati kami semua. Kau berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan, kuasailah hati mereka. Kuasailah seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, hatinya semakin berpaut kepada Tuhan. Hatinya yang terus menyembah kepada Tuhan. Hatinya yang terus rindu untuk menjadi saksi dan menceritakan kemuliaan Kristus kepada orang lain, kepada dunia. Dan hati yang tetap teguh percaya Tuhan tetap sanggup menolong, bahkan menyelesaikan dengan sempurna kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih dan terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan akan doa syafaat kita. Saya akan memimpin bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kesempatan demi kesempatan yang masih dapat kami terus rasakan ketika kami juga masih bisa bersama-sama beribadah. Bahkan ketika kami juga saat ini Tuhan, kami juga bisa menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan, sebelum kami menaikkan akan setiap pokok doa syafaat kami, biar kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan yang akan layakkan kami untuk kami bisa dapat terus menaikkan akan setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya Tuhan tetap terus menyertai dan memberkati akan bangsa kami Indonesia. Kami berdoa secara khusus untuk setiap keamanan dan ketertiban di bangsa kami. Biar kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan itu semua, sehingga bangsa kami Tuhan Indonesia juga dapat terus berjalan dengan baik. Bahkan setiap persoalan-persoalan yang ada dihadapi oleh bangsa kami Indonesia pun juga dapat terselesaikan dengan baik. Dan biar nama Tuhan terus dipermuliakan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan, bahkan untuk setiap yayasan-yayasan Kristen yang ada, khususnya bagi mereka yang bergerak di dalam bidang misi. Biar Tuhan tetap terus memimpin mereka, Tuhan yang akan tetap terus menyertai mereka, bahkan memberkati akan setiap kehidupan mereka, setiap apa yang mereka perlukan, bahkan setiap perencanaan-perencanaan ke depan yang ada. Biar kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, sehingga pelayanan misi yang ada Tuhan juga dapat terus berjalan dengan baik, dan banyak jiwa-jiwa yang dapat terus dimenangkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami, khususnya bagi mereka yang saat ini masih dalam masa studi. Biar kiranya Tuhan juga tetap terus memberkati mereka. Tuhan juga akan tetap terus memampukan mereka di dalam studi mereka. Bahkan mereka juga dapat menikmati akan studi mereka sekalipun secara online. Biar kiranya Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita, sehingga mereka benar-benar dapat bertanggung jawab di dalam studi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan dari hidup kami, di dalam keluarga kami, baik di dalam pekerjaan usaha kami, bahkan juga di dalam kesehatan kami. Biar Tuhan juga senantiasa menolong, Tuhan juga senantiasa memberkati, Tuhan juga akan senantiasa menyertai akan hidup kami, sehingga melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami mau menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami ini demi nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan
Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati akan persembahan yang sudah kami berikan. Dan biar melalui persembahan kami dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan khususnya di gereja-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga telah menyelesaikan akan ibadah kami. Biar segala puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang juga sudah kami dengar juga dapat terus kami ingat dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga dalam setiap langkah hidup kami pun juga dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan hidup kami, inilah doa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.